maksud saya begini Mas, hari ini buka nih, hari ini buka. Apakah saat hari itu juga orang kan belum pada tahu, enggak ya? Nah, sampai itu proses kewalahannya itu loh, berapa lama itu? Itu 6 bulan. 6 bulanan. Berarti bisa dikatakan untuk awalan sepi ya? Bisa dikatakan seperti itu? Asal bangun, asal bikin, kalau nggak laku saya pakai sendiri lah. Oh, dipakai sendiri. Halo, bertemu kembali pada podcast pada malam hari ini. Salah satu pelaku inspirator bagi kita semua. Di samping saya sudah hadir, yaitu Bapak Cherry. Selamat datang. Selamat datang, Mas. Ya, terima kasih Bapak. Ini mungkin pada kesempatan kali ini kita baru saat ini bisa ketemu ya. Jadi mungkin kita mau ngobrol-ngobrol nih. Soalnya banyak mungkin yang belum tahu atau mungkin orang-orang kepengen mengetahui kisah atau perjalanan. Kisah perjalanan ataupun yang selama ini Mas Cherry pengembangan sebagai pelaku usaha itu seperti apa ya? Kalau boleh tahu, ini sekarang berusaha bergerak di bidang apa ini? Usaha apa itu? Di bidang material pembangunan ya. Material pembangunannya. Mungkin berarti salah satunya menghasilkan suatu produk gitu ya? Kalau boleh tahu produk apa itu? Produknya Batako Press. Batako Press ya. Batako Press itu di mana itu campuran dari bahan bakunya dari pasir, semen dan air ya. Pasirnya lebih ke abu batu. Abu batu ya. Oh, untuk usaha sendiri mulainya kapan itu, Pak? Saya jalan kurang lebih udah 7 tahun ini. 7 tahun. Sekarang tahun 2023 berarti kurang lebih 2017 awal ya. Oh, dimana apa yang memotivasi Mas Cherry waktu itu mulai usaha Batako nih? Jadi mungkin kan namanya orang kepengen berwira swasta mesti ada latar belakang ya. Nah, jadi kita pengen tahu nih apa nih latar belakangnya, bisa kok Batako, kenapa kok enggak ya bata merah? Bata hijau. Bisa jadi itu. Gimana? Ya. Awalnya saya seorang karyawan di Jakarta, saya bekerja di bank, terus saya sempat ke finance juga. Terus akhirnya saya pindah tahun 2013. Terus waktu itu saya masih belum ada kegiatan. Saya sempat waktu itu buka usaha susu bayi formula sama diapers gitu, sama sempat jalan kayu juga. Terus akhirnya nggak tahu kok nasib saya kok mengarahkan ke bisnis Batako ini. Oh, jadi mengalir aja. Jadi ya, ini bukan usaha yang pertama. Jadi sudah berkali-kali berusaha, maksudnya jadi pengusaha, tapi jalannya bisa menemukan jalan di Batako ini dan sudah berjalan 7 tahun ya. Luar biasa. Jadi memang yang namanya usaha itu tidak sekedar awal uji coba pertama tapi langsung menjadi sukses, tapi harus berkali-kali jatuh bangun ya. Tadi dikatakan pernah jual susu bayi atau mungkin diaper segala macam perlengkapan bayi. Itu berapa lama itu, Mas? Kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun pun belum merasa ini jalan saya gitu ya. Masih di pikiran itu yang berjalan 2 tahun aja masih berpikir ini kok belum dapatnya. Oh, jadi teman-teman semua mungkin jadi pembelajaran juga bahwasanya beliau ini 2 tahun sudah berjalan tapi belum bisa menemukan istilahnya ini jalan atau bukan sih. Jadi kalau yang beranggapan baru 6 bulan atau setahun itu bisa dikatakan masih belum apa-apa ya dia. Versi pemulanya belum. Jadi memang perlu diasah sampai menemukan sesuatu yang benar-benar match-nya atau mungkin sesuai passion. Tapi Batakonya itu dulu di Bantul sendiri atau pertama kalinya di mana itu? Untuk awalnya waktu saya nyari-nyari tempat di dekat rumah ibu saya kebetulan. Di kampung. Oh, di kampung. Daerah di mana itu? Di kampungnya Daromo. Oh, Daromo Sukoharjo ya. Tapi kalau susu tadi di Ngipe. Ngipe di Bantul juga ya? Atau di Banguntapan? Banguntapan Bantul ya, masih sama ya. Oh, terus itu berarti waktu itu ruko, nyewa ruko atau ruko ya, yang sebelumnya
bersih, tempatnya rapi, terus akhirnya Sekarang balik ke Bataku. masih semen. Oh gitu ya. Apa yang memotivasi atau yang melatar belakangi ya? Jadi mungkin Batako itu kan jelas tidak ada hubungannya sama susu ini ya, ya kan? Tidak ada hubungannya yang pertama buat bayi, ini kok langsung Batako itu. Yang latar belakangnya itu apa? Mungkin melihat waktu itu pemain Batako belum ada, atau mungkin permintaannya juga banyak, itu kan yang mendasari juga mas. Awalnya sih itu sebenarnya bisnis kakak saya sebenarnya. Oh kakak. Kongsi sama teman. Kongsi sama teman ya. Kebetulan saya nggak tahu lah ada Iya. Dilelai mungkin rezeki saya kali ya. Iya. Akhirnya saya ditawarin, iya nek sama saya aja buka Batakonya, kamu akuisisi terus dari kamu segala macam, terus akhirnya tak pikir-pikir konsul sama istri, ya udah akhirnya terus ya Bismillah saya coba gitu. Terus kakak selama ini gimana? Masih sama. Masih, tapi di daerah sama juga. Sama juga. Lokasi sama. Oh lokasi sama. Jadi sekarang bisa berjalan malah bareng ya. Keluarga lah. Keluarga ya istilahnya seperti itu. Tapi di awal-awal kan tidak mungkin, tidak mulus ya. Tidak mulus. Mesti ada aja kendala. Nah, apa yang pertama kali dirasakan Mas Cherry ini untuk pertama kali waktu membuka, apakah maaf bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, itu mesti yang dialami, mungkin bisa berbagi dengan teman-teman. Apa itu? Awalnya saya tuh malah berdua sama kakak saya proses sendiri dari awal, saya sambil belajar juga, saya belajar ke tempat yang udah jalan tuh, kebetulan saya sudah dibanding lah istilahnya, ke tempat-tempat produksi Batako, terus saya pelajari gini-gini, oh bahan bakunya kalau bagus tuh kayak gini, terus akhirnya udah saya konsultasi sama kakak saya, udah yuk kita bikin Batako yang bagus gitu. Oh, yang dengan compare dengan mereka, melihat mereka kalau misalnya perbandingan seperti ini, Anda bisa buat yang setidaknya lebih baik ya. Sama ngitung-ngitung itulah keuntungan. Jelas itu waktu itu. Memang ya untuk awalan memang seperti itu. Tapi untuk pesaing bagaimana mas? Pesaing sih waktu itu 2016-2017 kalau apa ya? Ibaratnya malah dulu tuh daerah saya malah belum ada yang Batako. Malah belum ada. Jadi pesaing belum. Malah tuh awal-awal tuh mah gedap-degan saya malah. Ibaratnya tuh, banyak sekali permintaan banyak, saya produksi cuma 2 orang. Alhamdulillah bisa jalan, terus nambah karyawan. Nambahkan pertama kerjakan sendiri ya berarti ya. Tapi kalau itu untuk alat sendiri, apakah manual? Karena kita tahu ada manual, ada mesin, kita apa gitu? Kalau saya pakai mesin press. Pertama kali langsung press ya. Jadi memang apa yang dipikirkan Mas Cherry waktu itu kok langsung mesin? Karena kita kan nggak tahu lah apa gimana. Kalau saya sih, kalau press kan lebih stabil ya kalau manusia. Jadi kalau mencari kualitas lebih bagus pakai mesin. Oh seperti itu ya. Karena kan kalau pelaku usaha awalan itu kan kadang alatnya biasa dulu aja. Takut nanti kalau misalnya nggak jalan atau gimana. Yang penting saya jalan dulu produksi, bisa saya pasarkan, saya ada margin keuntungan. Biasanya awalnya seperti berarti. Selangkah lebih maju nih, triknya di awal itu. Triknya agak beda lah. Beda ya. Tapi untuk awal tadi disampaikan memang kewalahan ya, produksinya langsung. Kewalahan kan, soalnya kan cuma berdua. Bagi saya enggak, ini permintaan banyak. Gitu. Maksud saya begini mas, hari ini buka nih, hari ini buka. Apakah saat hari itu juga orang kan belum pada tahu? Enggak ya. Nah, sampai itu proses kewalahannya itu loh, berapa lama itu? Itu 6 bulanan. 6 bulanan. Berarti bisa dikatakan untuk awalan sepi ya? Bisa dikatakan seperti itu? Asal bangun, asal bikin, kalau nggak laku saya pakai sendiri lah. Oh, pakai sendiri. Jadi tetap itu ya, tetap memang proses ya. Proses bisa sampai 6 bulan bisa dikatakan berjalan, bisa dikatakan nanti kewalahan juga ya. Jadi memang apa ya, yaitu teman-teman semua, jadi kita tidak melihat, kadang kita melihat hasil ya, tapi tidak melihat sebagai proses. Dimana proses itu bisa mengikuti nanti hasil akan bagaimana. Yang penting tetap konsisten dan sabar saja teman-teman semuanya. Untuk awalan dulu itu kapasitas produksi per hari bisa ada, masih ingat tidak itu? Kalau pas saya dulu cetak saya cuma 200 per biji ya. Kalau sekarang
Kalau sekarang sih tergantung permintaan. Tergantung permintaan, tapi bisa dikatakan Standar rata-rata. sampai berapa itu? 400 500 per hari ya. Dan sekarang sudah mungkin pelanggannya udah tidak seperti dulu lagi ya, yang penting bertambah. Saat ini ada berapa karyawan Mas? Saya ada 3. Ada 3 ya. Kalau pas lagi rame, saya kadang kan ada yang produksi, ada yang kirim juga. Betul. Misalnya saya juga ngambil orang buat ngirim, tapi produksi tetap jalan. Tergantung permintaan juga pas lagi barang-barangan, yang produksi, ntar ada yang kirim, ada PSI sendiri. Oh gitu. Tapi itu sendiri bagi Mas Ceri, karyawan itu kendala tidak? Karena memang kuncinya pengusaha kan di SDM nih. Iya benar. Turnovernya, keluar masuknya itu kan memang Ya pasti. Gimana itu menyiasatinya dan berbagi pengalamannya lah. Karena mesti ya itu banyak karyawan, seorang pengusaha masih butuh karyawan, betul. Soalnya Ya. kita nggak bisa kan. Ya betul. Terus, ya pintar-pintar kita lah melihat gitu. Jadi pelajari karakternya dia tuh kayak gimana, terus kita sedikit-sedikit kita akan pendekatan. Terus yang penting saya maunya kayak gini, ntar kita bicarakan. Ya. Mau enggak jalan, ayo sama-sama, kalau enggak ya udah. Oh, tapi ada juga kan karyawan yang selama ini udah pernah diajar, dilatih terus keluar berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri enggak ya. Mungkin nyari yang lain kali. Oh, cari yang lain ya. Ya manusiawi lah Iya. mereka itu kan, mereka seperti itu. Padahal kita sebagai mungkin ya sebagai owner, pelaku usaha sendiri sudah memberikan yang terbaik, tapi ya kita nggak tahu sih bagaimana itu. Oh iya. Untuk omset kita bisa bicara hitung-hitungan ini omset. Iya, itu sehari sampai berapa? Kalau rata-rata ya ibaratnya sekitar 350 bisa. 350.000 sampai 500.000 itu omset segitu ya. Jadi mungkin keuntungan 20% ya nanti ya. Ya, kurang lebih 20% dari itu setiap hari. Yang jelas apa itu asal tadi masalah karyawan atau mungkin itu semuanya terpenuhi itu tidak masalah ya. Yang jelas kalau karyawan kan harus kan mingguan. Betul. Itu yang harus nggak bisa dianggap. Iya, penting itu ya. Ya. Dan untuk Mas Ceri sendiri yang membuat bisa bertahan sampai hari ini itu apa? Mungkin atau tetap optimis bagaimana ya, karena mohon maaf saya melihat untuk saat ini ya memang pengrajin batako semakin banyak. Persaingan kualitas, harga ataupun pelayanan mereka bersaing. Tapi yang membuat Mas Ceri itu yakin bahwasanya produksi saya itu bisa lebih unggul dibandingkan yang orang-orang yang lain. Karena misalnya ada pemain baru dengan harga murah, akhirnya dilihat aja nanti berapa lama kolaps. Itu banyak seperti itu. Tapi setidaknya itu kan ya istilahnya kompetitor ya. Itu apa yang membuat bisa bertahan itu apa? Alasannya apa ya? Kepepet. Saya tuh jenuh dulu sama jadi karyawan tuh. Rapi, ada kok kayaknya nggak ngerasa nyaman gitu loh. Mau terjun masalah ini. Dan batako tuh resikonya lebih lebih dikit. Cuman keuntungan emang nggak terlalu banyak. Resikonya sangat minim sekali. Betul. Kan ibaratnya nggak laku sekarang ya besok bulan depan 3 bulan juga tidak masalah. Ada hasilnya ya Mas ya. Risikonya ambil aman lah seperti itu. Dan Mas Ceri sudah pemain lama lah. Jadi ibaratnya sudah belum lah baru. Wow. Masih belajar ya Mas. Tapi setidaknya sudah untuk jaringannya itu kan sudah ya lumayan lah, getok tular ya pelayanannya ya. Mas Ceri untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan selama ini bagaimana? Kalau saya kualitas di nomor 1 kan. Oke. Sama pelanggan yang penting puas ya. Siapa yang moto ya, kalau batako saya pecah saya ganti ya gitu. Biasa. Nah, garansi saya gitu. Ada komplain yang konsumen kadang Mas harganya mau nggak mau kan misalnya dari harga bahan baku terus kemudian apapun ada kenaikan. Nah tapi kok harganya naik toh Mas? Ada nemuin mesti konsumen itu kayak gitu. Terus yang kedua di sana itu lebih murah Mas. Itu gimana? Menyikapinya kayak gitu. Ini pelanggan lama nih. Pura-puranya juga belajar juga kuliah juga kan. Betul. Itu saya udah ngitung ring agar fluktuasi itu udah saya hitung inflasi apa segala. Jadi udah saya ada spelang gitu loh. Betul. Nah, segini saya masih ada ini. Jadi seolah-olah tuh meskipun semen naik, saya tetap
Harga tetap dari dulu tetap. Harga tetap. Dari tahun buka sampai sekarang masih tetap. Oh masih tetap. Tidak ada perubahan. Yang penting menjaga kualitas, menjaga hubungan baik dengan konsumen ya, karena yang asesmen mahal. Ya itu. Wah, mahal sekali. Itu memang mungkin tidak Mas juga semuanya pengalaman sebagai industri semen itu seperti itu. Enggak mau. Untuk pandangan Mas Cherry dari 2017 sampai sekarang 2023 kurang lebih 6-7 tahun itu, nanti apa yang jangka panjang gambarannya itu pengen mau seperti apa? Jadi ada atau mungkin penambahan gudang atau mungkin ada harapan. Jadi kan nggak mungkin kita stuck, kita harus berinovasi ya Mas ya. Jadi mungkin penambahannya kemarin Batako atau mungkin sekarang mau tambah apa itu gimana? Saya sekarang udah mulai ancang-ancang ke bisumur sama paving. Oh, bisumur paving ya. Ada ya rencana seperti itu ya. Jadi memang step by step memang harus ada berkembang ya. Nggak boleh cuma ada kan ya, mohon maaf kadang aku jual batako aja udah laku kok. Ngapain aku jual paving, jual base? Rencana kapan itu? Insya Allah tahun depan. Tahun depan ya. Tahun depan ini Desember. Berarti berapa hari lagi ini? Mungkin mudah-mudahan ya. Kita doakan yang terbaik buat Mas Cherry, semuanya lancar ya. Selama kurun perjalanan waktu itu kan mungkin dari 2016-17 tadi sampai 2023 kan nggak selamanya tuh tren naik. Naik turun, naik turun. Apalagi kemarin 2019 COVID ya Mas ya. Jadi mungkin ada efek tertentu lah dari kurun perjalanan waktu itu. Apa yang pernah tantangan terbesar dan sangat besar dan gimana caranya bisa lepas dari masalah itu? Itu saya sempat mau nyerah COVID itu, benar. 2020 ya berarti ya. Pas COVID itu lah. Oh, mau nyerah. Bangun rumah kan buat makan aja kan. Betul, iya itu semuanya tuh merasa. Tapi alhamdulillah tuh ketika saya ngedrop, ada aja yang pesen gitu loh, makanya saya tuh dalam gimana ya? 50-50 ya. Jadi mau udah ngobrol, itu akhirnya jadi bangkit lagi, tapi kok modern lagi, bangkit lagi. Pernah berarti sekitar tahun 2020-an ya? Iya, pokoknya pas COVID, pas zaman COVID. Berapa lama itu ngerasain itu? Berapa bulan atau mungkin setahun lebih ya? 2020 kita merasakan sampai 2021 ya. Jadi mungkin pertengahan 2021 bangkit lagi itu. Saya sempat ambil inilah online, saya jualan online waktu itu. Oh iya, jualan online. Online sampai kemana-mana ya. Online saya dari orang pada tahun keluar, saya malah keluar tuh COVID. Akhirnya kakak saya lagi. Oh gitu. Pas sudah agak pulih, udah agak normal kondusif. Yuk didandani mana yuk. Gitu. Ya udah sama-sama lagi gitu. Jadi juga semangatin saya. Berarti ya luar biasa ya efek dampaknya dari COVID itu sendiri ya. Emang ngaruh. Oh iya. Mas Cherry, definisi sukses bagi Anda itu, Mas. Jadi mungkin sukses bisa dikatakan saya pribadi nih, saya bisa memberangkatkan haji orang tua. Itu sukses bagi saya. Tapi bagi Mas Cherry sendiri mungkin bisa apa ya? Sukses definisinya sendiri itu apa? Sukses. Saya sih dulu istri saya sih suruh baca buku. Bukunya Bob Sadino. Bob Sadino ya, almarhum ya. Dengan saya basic karyawan, saya nggak mau terjun langsung ke usaha dan harus mulai sendiri. Itu baca buku tuh belajar goblok dari Bob Sadino. Inspirasi saya itu. Belajar goblok gitu ya. Baca. Terus akhirnya yang menarik gitu. Terus ya kiat suksesnya sekecil apapun usahamu, kamu bos. Meskipun kecil, tapi kalau setinggi apun jabatan di perusahaan besar kamu karyawan. Yang nggak bisa tampil itu saya bisa paling nggak bantu orang lain yang menginspirasi Anda value yang nggak bisa kembali iya betul, value-nya memang seperti itu yang sampai sekarang menginspirasi ya Mas ya, paling nggak bermanfaat lah bagi sedikit orang seperti itu. Jadi Mas Cherry ini juga mungkin ada sebagai inspirasi. Inspirasi lah apa ya? Sekitar ngobrol-ngobrol. Apa itu? Ada inspirator yang misalnya tadi yang disampaikan Bob Sadino yang itu bisa diterapkan dalam
kehidupan Mas Cherry sampai Mas Cherry bisa seperti ini ya. Awalnya baca itu. Nah, jadi itu yang benar-benar memang membuat Mas Cherry bisa sampai saat ini bertahan ya. Alhamdulillah. Ini namanya usaha. Ada untung ada rugi. Pernah untung besar, mungkin mohon maaf pernah ditipu juga. Ya, oh ada ya? Ada pengalaman. Pengalaman. Boleh tahu nominal sampai berapa itu? Kombinasi nggak banyak. Nggak banyak. Ya, sekitar dikit lah 1 juta. Oh gitu ya. Jadi awalnya pesan lancar-lancar terus terakhir orang hilang gitu. Ya, terus. Ini mungkin bagi tips semuanya Ya. menyikapinya itu. Kadang kan aku udah ditipu nih. Udahlah, enggak lah, berhentilah usahanya. Daripada ditipu terus, itu bagaimana? Menyikapinya waktu itu? Nominal mungkin 1 juta, 2 juta tuh. Kalau sering ya, wah lumayan itu. Iya. Lebih hati-hati milih konsumen lah. Saya kemarin terlalu percaya, udah dikasih tahu. Ya. Hati-hati sama kan Anda kan Si ada ya, ya memang ada. Udah nekat bilang gitu ya. Benar, soalnya di awal bagus, saya nggak masalah kok. Akhirnya pas terakhir kok, wah kayak gini gitu. Jadi pengalaman aja. Tapi dari kerugian itu kan mungkin sudah terbalas dalam artian. Oh iya. Saya mendapatkan keuntungan Ya, lebih. mungkin saya kemarin kurang bersih-bersih lah. Wah, ya. Mungkin lah, saya nggak tahu. Bisa. Ya itu memang ya. Pengalaman. Itulah pengalaman ya memang ya. Untung ditipu itu Ya, berarti sudah pasti. biasa ya. Bisa makan sehari-hari. Tinggal bagaimana tadi Ya. menyikapinya ya teman-teman semuanya. Jadi kita nggak berusaha down atau mungkin ya sudahlah, mungkin belum rezeki ya, walaupun rezeki gitu aja lah. belum rezeki, walaupun kita nggak merasa kehilangan, tapi kayak namanya belum rezeki ya mau nggak mau kan Kehilangan. kehilangan itu. Ya. Ini untuk Mas Cherry sendiri pelajaran terbesar nih, kita ngomong pelajaran terbesar di mana mungkin Anda dapatkan sejak mulai bisnis ini. Pelajaran apa? Pelajaran mungkin dari Mas Cherry sendiri yang tadi bisa disampaikan itu bisa membantu orang lain itu dengan karyawan tadi itu, atau mungkin bagaimana Mas pelajaran terbesarnya? Apa ya? Cintai pekerjaan apapun itu. Luar biasa. Kalau awal kayak gitu enak ya. Dulu sekarang karyawan 3 ya Mas ya. Kalau dulu awalnya berapa Mas? Langsung banyak? 2 orang. 2 orang ya. Terus Pas rame, saya emang sistemnya saya lepas. Ketika punya kerjaan saya minta tolong. Ketika pas lagi sepi ya itu pada. Emang nggak ini kan emang sistem saya seperti itu. Oke. Dulu tadi disampaikan sebelum Batako sebagai usaha Batako, terus kemudian usaha susu tadi ya. Nah itu kalau karyawan dulu di mana sih? Saya sendiri. Sebelumnya jadi karyawan itu di mana? Oh, saya Tangerang. Di Tangerang ya? Di pabrik atau gimana? Di bandara. Oh, bandara. Kuliah sambil kerja. Oh, kuliah sambil kerja. Berapa lama itu? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Tapi pernah merasakan jadi karyawan ya? Bagaimana? Bedanya operasional saya. Oh, karyawan. Malam, masuk siang. Oh, shift-shiftan ya. Oh, seperti itu ya. Karena kan nggak pernah tutup. Oh iya sih 24 jam gitu. Terus berarti kuliah sambil kerja. Bagi waktunya. Itu gimana? Saya kuliahnya soalnya kelas karyawan ya, teman-teman yang udah kerja semua. Oh, kelas karyawan. Jadi nggak mengganggu ya, bukan kelas kuliah reguler pagi hari siang itu. Oh, bisa dihitung. Tapi selama 2 tahun itu kan juga ada pengalaman yang merasakan karyawan itu ya. Jadi karyawan gimana rasanya, dan sekarang menjadi pelaku usaha. Pura-puranya ya. Pelaku usaha jadi bisa merasakan, oh dulu saya karyawan seperti ini, sekarang saya jadi pelaku usaha, setidaknya saya bisa itu karena karyawan. Berarti waktu itu kuliah, sekali kuliah dulu, lulus, kuliah dulu, lulus kerja dulu atau kerja dulu? Kerja sambil kuliah, setelah kuliah saya pindah dari bandara. Dari bandara pindah kemana Mas? Pernah sempat ke BTPN. BTPN, Bank Tabungan. Ya, BTPN ya. Maunya saya kan yang di office hour kan. Di office hour. Itu apa, marketing atau kredit. Oh, marketing juga ya. Ya, karena waktu itu betul. Ya, karena memang ya, tapi setidaknya kan pengalaman. Pengalaman itu yang jadi. Justru yang paling banyak malah setelah itu saya masuk ke finance. Oh, finance. Banyak ilmu yang saya dapat di Jakarta, Tangerang juga.
Jadi pure murni dari Tangerang ke Bantul ke Jogja ini langsung usaha juga ya. Kalau kuliah dulu di jurusan apa? Ekonomi akuntansi. Ekonomi akuntansi. Tapi bukan nyatain duit orang. Tapi sampai sekarang nggak ada hubungannya ya Mas ya? Ya masih ekonominya mungkin walaupun di balik layar laporan sendiri ya. Siap. Iya. Ini mungkin terakhir ya Mas ya. Saran atau tips yang ingin Mas Jari sampaikan bagi pemula atau pelaku usaha, mungkin teman-teman nanti bisa kepengen tahu sih seperti apa tentang apa nih usaha? Usaha terus menjalani hidup ini sebagai mungkin nanti di salah satu penonton kita mungkin mahasiswa atau yang sudah lulus yang kepengen cari pengalaman hidup atau mungkin harus apakah kita harus seperti apa? Kalau dari usaha sih, kalau saya bikin produk yang bagus. Kalau produknya bagus, insya Allah pelanggan pasti akan sangat ada aja pelanggan. Terus kalau tentang kehidupan, kalau bisa tuh hati harus senang. Hati harus senang. Apapun yang dia kerjakan ya. Kita ya kita senang, nggak berusaha-berusaha tuh ngambil keputusan juga enak, mau apa juga enak. Pokoknya hati harus senang. Oke, ya terima kasih untuk Mas Jari semuanya, semoga sukses. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan bahwasanya ini kisah dari Mas Jari selaku pengusaha pengrajin batako, yaitu yang berhubungan dengan dunia bangunan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya hidup itu memang penuh perjuangan, bahwasanya setidaknya di usaha tadi yang disampaikan dari motivasi dari Bob Sadino, walaupun usaha kita kecil, kita pelaku usaha, kita bisa bertindak sebagai bos atau pemilik. Tapi misalnya kita memiliki jabatan besar, tapi bagaimana juga kita tetap di perusahaan, kita tetap sebagai karyawan. Terima kasih atas waktunya. Bisa ketemu kembali lagi dengan kisah-kisah inspirasi. Salam UMKM hebat. Terima kasih Mas.